Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, adakah yang tahu hari ini Ibu akan bahas tentang apa? Ya, hari ini Ibu akan membahas tentang salah satu sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan. Tahukah anak-anak bahwasannya tumbuhan memiliki beberapa bagian beserta fungsinya dan dapat digunakan dalam upaya menjaga keseimbangan serta pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam hayati. Tumbuhan memiliki beberapa bagian seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing, antara lain yang pertama yaitu akar, bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ada dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Yang kedua yaitu batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi sebagai tempat munculnya bunga, daun, dan buah, serta berfungsi mengedarkan mineral, air, dan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu yang ketiga yaitu daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun memiliki banyak klorofil, daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Lalu yang keempat yaitu bunga, merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan biji. Lalu yang kelima yaitu buah, merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Dan yang terakhir yaitu biji, merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji ada dua macam, yang berkeping satu dan berkeping dua. Lalu, bagian tumbuhan apa saja ya yang berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alamnya? Jawabannya yaitu yang pertama, bagian biji. Biji merupakan awal mula terbentuknya tumbuhan baru. Dan yang kedua adalah bunga, yang berfungsi sebagai alat reproduksi untuk mempertahankan kelestariannya. Nah, setelah mempelajari bagian beserta fungsi dari tumbuhan, apakah masih ada yang belum dipahami? Jika masih ada yang belum dipahami, coba lakukan wawancara dengan guru maupun teman kalian. Tapi sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu wawancara dan apa saja yang diperlukan untuk melakukan wawancara. Yuk, simak penjelasannya. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber. Kedua, perlihatkan kesan yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Keempat, berbicara dengan sopan. Kemudian yang kelima yaitu menyiapkan daftar pertanyaan. Kita bisa menggunakan kata adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu perkenalkan diri sebelum wawancara. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, bawalah buku catatan atau alat perekam, dengar informasi dengan seksama. Setelah selesai, ucapkan terima kasih dan permintaan maaf. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika sudah, yuk sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan kita menanam tumbuhan biji yang mudah didapatkan seperti cabai, kacang hijau, dan juga tomat. Jika sudah selesai, jangan lupa diingat-ingat kembali ya materinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.